Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 1 Darangdan, siswa kelas 12. Salam olahraga. Anak-anakku, kalian sudah masuk ke kelas 12 ya sekarang. Sekarang guru olahraganya Bapak Pak Nanang, yang mungkin yang kemarin sama Pak Opik ya. Ketemu lagi dengan Bapak, mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Tentunya dengan kondisi COVID-19 ini, kita Bapak dengan kalian tidak bisa langsung berhubungan karena memang kondisi physical distancing, dan itu memang sesuai dengan anjuran pemerintah yang sudah digembor-gemborkan. Untuk itu, sekali lagi selamat datang di kelas 12 baik IPA dan IPS. Terima kasih. Untuk materi yang sekarang itu penjelasan dari minggu yang lalu. Bapak udah ngasih PowerPoint ke kalian ya, yaitu tentang menganalisis konsep penyusunan program peningkatan dan mengevaluasi derajat kebugaran jasmani. Ini yang sering dilakukan oleh kalian waktu awal masuk, baik waktu kelas 10, 11, dan kelas 12. Kenapa ini harus dilakukan kepada seluruh siswa? Karena ini untuk mengukur kemampuan kebugaran jasmani kalian. Tentunya ini yang untuk lari 12 menit itu yang biasa kalian lakukan di sekolah, itu untuk mengukur kardiovaskular atau jantung kalian. Yang perlu diperhatikan, ada beberapa latihan yang harus ketahui, yaitu latihan beban adalah jenis latihan untuk mengembangkan kekuatan otot yang menggunakan gaya berat gravitasi untuk menentang gaya yang dihasilkan oleh otot melalui kontraksi atau leg sit. Latihan beban diantaranya leg press, jadi itu untuk kekuatan. Leg press berarti kaki ya, bagian kakinya. Terus chest press, bagian dada. Pull over, ini biasanya yang kamu lakukan ya sambil gelantungan. Selanjutnya untuk program peningkatan kelenturan. Ini kelenturan ini biasanya kalau kalian posisinya ditahan, biar lentur, tahan, tarik, itu yang biasanya yang statis. Program peningkatan kelenturan adalah keleluasan atau kemudahan gerakan, terutama pada otot-otot persendian, dengan tujuan agar persendian tidak kaku dan dapat bergerak dengan leluasa, tanpa ada gangguan yang berarti. Kelenturan adalah suatu gerakan yang luas pada otot dan persendian. Untuk melatih kelentukan sendi tubuh dapat dilakukan dengan cara peregangan. Jadi tahan dulu satu. Ini biasanya peregangan yang statis. Kalau yang dinamis kan yang bergerak ya, itu namanya peregangan dinamis. Kalau yang statis itu yang posisi diam sambil dirangkak sampai kerasa sakit otot-otot yang kalian gerakan. Yang selanjutnya tentang kebugaran jasmani. Tentunya yang kalian lakukan ini harus ada tujuannya. Untuk apa? Untuk kebugaran jasmani. Dalam arti kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian adaptasi terhadap pembebasan fisik, pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Jadi kalau kebugaran jasmaninya bagus, kalau kalian setelah melakukan aktivitas itu tidak merasakan kelelahan. Kenapa? Karena dianggap bugar. Itu yang dimaksud dengan kebugaran jasmani. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani adalah faktor genetik. Memang bawaan dari alam. Karena mungkin kalian misalnya rumahnya di gunung, dari bayi udah di gunung, latihan terus dan lain sebagainya, sehingga daya tahannya udah bawaan alam, keturunan. Karena mungkin bapak ibunya dari daerah yang mungkin dari gunung, jadi pada kuat-kuat, kalian terpengaruh atau mungkin kebawaan dari keturunan dari orang tuanya barangkali. Terus umur, terus jenis kelamin, memang dibedakan antara kelompok laki-laki dan perempuan. Kegiatan fisik, kebiasaan, jadi kebiasaan kalian yang sering lakukan, mungkin yang sering di rumahnya sering membantu bapak ibunya bekerja, kalian tanpa disadari kalian membantu ibunya mungkin ke sawah, manggul kayu dan lain sebagainya, itu udah terbentuk fisik kalian, sehingga fisiknya udah bagus. Ada 3 hal penting dalam kebugaran jasmani, yaitu fisik berkenaan dengan otot. Jadi fisik kalian, tulang dan lemak. Nih,
biasanya tulangnya harus kuat, lemak nih betulan bapak nih karena geraknya kurang, bawaannya jadi naiknya ke perut. Kalau kalian sebagai anak muda, sebagai siswa terutama yang kelas 12, ini harus ototnya kuat dan ini perutnya jangan bunyi seperti bapak nih karena aktivitasnya udah mulai low. Kalian harus struggle, kuat. Karena apa? Siapa tahu besok lusa kalian lulus dari SMA Darangdan yang mau daftar ke kepolisian, tentara atau yang memang sifatnya fisik itu harus kuat. Makanya di Darangdan terutama dengan Bapak itu dengan Pak Opik atau dengan guru yang baru itu Pak Doni itu setiap awal tahun, setiap semester itu di drill tes kebugaran ya yang tadi Bapak sampaikan biar tubuhnya otot-ototnya kuat-kuat. Selanjutnya ada 3 hal penting dalam kebugaran yaitu fisik berkenaan dengan otot yang tadi tulang dan lemak, terus fungsi organ berkenaan dengan efisiensi sistem jantung. Ya tadi kalau kalian lari 12 menit itu identik dengan jantung, pembuluh darah dan pernapasan paru-paru, dan respon otot kelentukan, kekuatan, kecepatan dan ketahanan. Ini yang mungkin yang perlu diketahui oleh kalian. Berikutnya daya tahan kardiovaskuler. Nah ini kardiovaskuler itu jantung kalian. Daya tahan kardiovaskuler adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung. Jantung kalian karena di situ duduk. Kalau jantungnya udah berhenti apa? Nah itu. Paru-paru dan peredaran darah secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus yang melibatkan kontraksi otot dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. Itu yang dikatakan dengan daya tahan kardiovaskuler. Terus daya tahan otot. Nih, otot kalian yang ada ini bicep, tricep. Terus otot lengan. Kalau lengan semua ya, otot tungkai. Tungkai itu dari sini pull ke bawah. Daya tahan otot adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan otot untuk berkontraksi secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama dengan beban tertentu. Di daya tahan kalau kalian misalnya ngangkut ember ditahan di sini kuat 5 menit, nah itu daya tahannya bagus. Terus yang selanjutnya latihan yang dapat meningkatkan dan mengembangkan daya tahan jantung dan paru-paru banyak jenisnya. Latihan yang dapat meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru adalah sebagai berikut. Fartlek. Kalian pernah latih fartlek? Nggak tahu ya? Lari fartlek itu lari yang naik turun, terus bisa pelan, lari lagi dan seterusnya. Ini jarang dilakukan karena memang mungkin keterbatasan pengetahuan. Lari fartlek. Kalau sekarang lagi booming nih, orang tua, bahkan guru, bahkan kalian mungkin yang lagi naik sepeda ya. Nah itu, kalau fartlek itu naik gunung, turun, terus jalan, itu kalau tanpa sepeda itu namanya lari fartlek. Tapi kalau sekarang lagi booming sepeda, naik gunung, pakai sepeda, turun, terus ke jalanan, terus ke jalan-jalan sempit dan lain sebagainya. Itu mah bukan fartlek ya, cuma sepeda yang maksud tadi fartlek adalah lari yang memang ada naik turunnya, terus berhenti, dalam arti berarti bukan berarti diam tapi sambil jalan, lari lagi dan seterusnya. Terus interval training. Yang selanjutnya peningkatan kekuatan otot. Kekuatan merupakan salah satu unsur dasar dalam prestasi berbagai cabang olahraga. Seluruh ya, bukan olahraga tertentu, semua seluruh. Hampir semua cabang olahraga memerlukan kemampuan kekuatan. Jadi apapun harus, main bola juga harus kekuatan. Main voli atau seluruh cabang yang memang identik dengan bergerak itu harus punya kemampuan kekuatan. Kekuatan otot merupakan unsur kondisi fisik yang paling mendasar yang sangat diperlukan untuk mencapai prestasi olahraga. Salah satu bentuk pelatihan untuk meningkatkan kekuatan otot dapat dilakukan dengan program pelatihan berbeban. Jadi kalau dibilang mungkin kalau kalian kelas 12 kan ya, usianya udah hampir 17 tahun rata-rata lebih, itu boleh latihan beban. Bahkan untuk bentuk otot. Pengen otot dadanya, pressnya pengen kuat, pengen seperti kayak model Aderai, itu latihannya bebannya sampai maksimal. Sampai kalian otot-otot yang ada di bagian depan ini udah krek. Nah itu nanti lama-kelamaan di drill terus akan jadi kebentuk bagian depannya. Yang selanjutnya, latihan-latihan otot mungkin nanti kalian boleh lihat ya gambarnya. Coba nanti stop dulu ya, nanti dilihatin. Yang selanjutnya, bahasan selanjutnya tentang peregangan. Ini peregangan ini yang umum itu ada 2. Peregangan yang dinamis, ada peregangan yang statis. Peregangan dinamis atau balistik adalah peregangan yang dilakukan dengan cara mengulang-ulang regangan otot atau memantul-mantulkan gerakan tersebut selama beberapa kali. Latihan peregangan dinamis dilakukan dengan cara menggerakkan anggota tubuh secara ritmis
dengan gerakan-gerakan memutar atau memantul-mantulkan anggota tubuh sehingga otot-otot tubuh terasa teregangkan. Contoh gerakan dinamis, gerakan push up, latihan kelenturan leher. Jadi 1, 2, 3, 4 atau bagian ke atas atau bagian kepala ini dinamis, termasuk pinggang, termasuk kaki. Kalau yang ada peregangan yang kedua itu peregangan statis. Peregangan statis adalah peregangan yang dilakukan dengan cara meregangkan otot, rangka dan menahan gerakan tersebut selama beberapa detik tahan. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini yang sering kalian lakukan ya, peregangan dinamis dan peregangan statis. Itu sih dikondisikan dengan kondisi kalian. Yang berikutnya, yang mungkin kemarin Bapak udah nyampein tentang di PowerPoint tentang indeks massa tubuh. Kemarin udah kalian, kalau memang mungkin kalian merekam dari PowerPoint Bapak, itu ada indeks massa tubuh EMT, yaitu berat badan per kilogram dibagi di tinggi badan itu dikali tinggi badan per meter kali tinggi badan. Ini Bapak jelasin ya, yang indeks massa tubuh atau EMT yaitu berat badan per kilogram itu dibagi dengan tinggi badan yang pakai meter kali tinggi badan juga pakai meter. Jadi contohnya misalnya berat badannya 80 kg dibagi tinggi badan misalnya 170. Jadi 1,7 meter kali 1,7 meter. Nah, 1,7 kali 1,7 berapa? Nah, sekarang 80 dibagi 1,7 kali 1,7 berapa? Coba. Nah, tinggal dihitung ya sama kalian ya. Nah, itu. Jadi berat badan yang tadi dibagi 1,7 meter kali 1,7 meter. Nah, dibagikan aja. Nah, tinggal kalian hitung ya. Oke, siap. Itu indeks massa tubuh. Di situ akan terlihat kategorinya kalian, berat badannya kurang, berat badan ideal, berat badan lebih, gemuk atau sangat gemuk. Nah, termasuk nanti kalian, termasuknya mau berat badan kurang, berat badan ideal, lebih, gemuk atau sangat gemuk. Kita buktikan ya. Nah, kalian nanti hitung nih tugas ya. Nanti kalian tolong share ke nomor Bapak ya, yang sudah di-share sama teman-teman yang lain. Itu berat badan kalian dimunculin ya, yang tadi berat badan berapa, tinggi badan berapa, kalian termasuk kategori mana? Mau yang berat badan kurang, berat badan ideal, berat badan lebih, gemuk atau sangat gemuk. Sewaktu-waktu nanti kita ketemuan di sekolah, kita akan bahas ini. Buat kalian ya, awas ini tugas ya, harus masuk. Pertemuan ini nanti tugas yang berat badan EMT harus masuk ke Bapak. Paham? Oke, sip, lanjut. Oke, begitu anak-anakku semuanya yang tadi sudah Bapak sampaikan, termasuk mungkin minggu yang lalu sudah masuk ke PowerPoint. Dan ini tolong ya, tugas yang tadi yang indeks massa tubuh, ini salah satu tugas buat kalian dan nanti dikumpulkan ya. Rumus yang tadi kalian ketahui, nanti itu masukin, kirim ke Bapak, ke nomor Bapak ya, biar jelas nanti kalian masuk ke kategori apa. Dan ini nanti masuk ke minimum ada penilaian dari Bapak. Itu mungkin cukup sedikit dari Bapak ya. Tugas pertama kita tentang kebugaran jasmani. Masih ada pelajaran yang lain ya. Kita bereskan dulu satu-satu. Dan sekali lagi, dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, tetap kalian bergerak dan bergerak. Lakukan dengan kemampuan sesuai dengan di rumahnya kalian masing-masing. Sekali lagi, biar imun kalian bagus, tetap berolahraga di rumah. Kalaupun memang mau dengan teman-teman juga boleh. Dengan catatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, air yang mengalir, dan pergunakan atau laksanakan protokol kesehatan yang sudah diprogram oleh pemerintah. Itu aja ya dari Bapak. Terima kasih anak-anakku. Sekali lagi, tetap berolahraga dan insya Allah imun kita akan bagus dan akan terhindar dari COVID-19 dan insya Allah mudah-mudahan kita selalu dapat kesehatan jasmani dan rohani. Itu aja ya. Terima kasih anak-anakku. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.